Iya, waduh. Ya, ya Bang Zul, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Muslim. Seorang Muslim. Ya, bagaimana ini? Apakah Anda siap membahas tema ini? Bagaimana Muhammad menyuruh seorang wanita untuk menyusui pria yang sudah dewasa? Ayo. Jangan-jangan selama Anda jadi Gimana orang itu? Islam. Konteksnya gimana itu maksudnya kok bisa kayak gitu? Nah kan. Jadi gini Tidak Bang. kayak gitu loh, Edis. Edis Ini gini loh. Saya sebentar. saya tahu, saya tahu situ tuh mau kayak mana tuh saya tahu. Tahu. Cuman, iya, Bang, cuman, abang tahu atau tidak bahwasanya ada sebuah cerita. Ada seorang wanita, ya kan? ya, Nah, ya, wanita ini mengadu kepada Muhammad. ya, Wahai Rasulullah, katanya. Nama wanita ini adalah Sahlah binti Suhail. Oke. betul, Nah, ya, Sahlah binti Suhail ini melihat suaminya cemburu. Ya. Mukanya ngelipet-ngelipet. Muka suaminya ini. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, saya melihat di wajah suamiku ada raut muka cemburu, muka tidak senang, sehubungan dengan eh, Salim, ya, sehubungan dengan Salim yang sudah dewasa yang tinggal serumah dengan kami. Jadi mereka itu punya apa namanya budak begitu. Mereka punya budak atau pembantu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, terus si budak ini atau masalahnya pembantu ini itu sudah dewasa, sudah berjanggut. itu dapat dari mana situ hadisnya Nah, seperti nah, itu? nah, nah, sebentar. Sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu. Nah, ketika dia datang kepada Muhammad, dia bilang begini, bagaimana ini ya Rasulullah, suamiku cemburu ini karena si Salim ini yang sudah dewasa tinggal di rumah. Apa kata Muhammad? Muhammad berkata, susuilah dia. Lalu Ya tidak mungkin, tidak tuh mungkin hadisnya dari katanya. mana gitu. Teman-teman rekam ya. Sekarang gini, Dia Dis. bilang tidak Sekarang mungkin gini. katanya. Aduh. Sebentar Ya dulu iya. Bang Zul. Sedikit nih Bang Zul biar selesai. Lalu si Sahlah itu bilang begini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, ternyata setelah disusui si Salim ini, Sahlah itu besoknya datang lagi kepada Muhammad. Setelah dia kususui, sekarang wajah suamiku tidak cemburu lagi. Ya. Ya itu, nah, itu dapat ngarang dari mana? Fitnah Situ yang bisa nyata gitu ya. iya. Ngarang dari Kenapa? mana? Kenapa Bang Zul mengatakan bahwa itu fitnah dari saya? Ya itu kan karang-karangan situ aja. Bullshit dah. Baik, kita tunjukkan. Oke. Berhubung dia Karang-karangan memfit. situ aja. Oke, berhubung dia Orang memfit. situ aja katanya ahli gini, gini Edis. Sebentar. Katanya si Kan katanya kan saya fitnah. Ini saya nggak masa saya nggak boleh membuktikan bahwasanya saya nggak fitnah. Yeay, baik. Kita buktikan ya. Tadi dia sempat ini. Gini, mau nggak buat kesepakatan dulu. Seandainya kalau saya nggak fitnah gimana? Siap Ya, terus- meninggalkan agama Islam? ya, weh, enggak Nah, mungkin. kan? Oke. Berarti kamu berarti Bang Jul, berarti Anda ini tetap saja mengimani walaupun Anda tadi bilang nggak benar. Enggak ada. Namanya Nggak ada. Rasulullah. Baik, kita buktikan. Kita buktikan apakah benar itu ada atau tidak. Nih, baik ya, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan. Ini sumber-sumbernya ini. Ini sumber-sumber ajaran agama Islam. Sila. Oke, kita baca ya. Nih, nih. Makasih Bang Jembret, makasih Bang, makasih Bang. Nih, lihat ya. Ini hadisnya, ada banyak hadisnya. Nih, saya bacakan. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah, ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, binti Suhail, anaknya Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik
dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, katanya, susuilah, nih loh, susuilah dia, ketawa dia, ketawa. Ini loh, susuilah, ini baca ini. Susuilah dia, nih, ya, nih, mana tadi nih? Nih, susuilah dia, maka kamu menjadi mahramnya, mahram menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah, baca. Ini nih, sungguh aku telah apa? Ya dibaca. Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Hadis riwayat Muslim. Katanya saya fitnah. Coba. Sekarang saya gini. Coba saya fitnah atau tidak? Saya fitnah atau tidak? Itu cuman hadis karang-karangan itu. Nah, karang-karangan saya. Ini karangan saya bikin Arabnya begini. Oke, itu baru satu hadis nih. Hadis kedua, perhatikan. Edis dibaca. Jangan Waduh. Mereka tidak percaya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, saudara-saudara. Akal mereka tidak menerimanya, saudara-saudara. Mereka yang bikin hadis sendiri, karesteng yang disalahin. Mereka yang bikin hadis sendiri, saya dibilang yang fitnah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Coba dibaca itu, Arabnya itu dibaca tuh. Waduh, makasih Bang Jemret, makasih Bang. Nih, lihat ya, nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya, yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah, disuruh nyusuin Salim istrinya. Wah, cerdas orang Islam itu. Cerdas bagaimana Bang Jul? Oke, sekarang begini, apakah saya fitnah? Apakah saya itu fitnah? Kalau model kayak gitu, hadis-hadis kayak gitu kita udah nggak dipakai itu hadis. Gini, Iya. saya sudah menunjukkan hadisnya, kamu tetap tidak percaya. Ya, sekarang gini saya tanya sama situ. Sekarang gini, kalau terbukti nanti hadis ini sahih, benar, kira-kira gimana Bang Zul? Ya itu kalau benar apa enggaknya kan tinggal orangnya itu yang menilai. Tuh kan? Berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya sama situ. Loh, Yesus itu menyusui apa enggak? kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Sekarang saya tanya dulu, betul atau tidak hadis yang barusan saya bacakan? Betul. Betul. Apakah saya fitnah? Kan itu kan ada penilaian tersendiri. Sebentar, apakah saya fitnah? Wallahu alam. Nah, kan? Berat, saudara-saudara. Berat, Edit, berat. Oke lah, intinya bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa, menyuruh wanita yang sudah dewasa itu menyusui seorang pria yang juga sudah dewasa, betul? Ya itu kalau suaminya nggak masalah. Bukan suaminya, kalau suaminya ngapain? Bukan suaminya, orang lain. Ayo, gimana? Ya itu nggak mungkin kalau Nggak kalau mungkin. Kalau beneran, kalau ternyata betulan,
Kalau ternyata itu betul-betul sungguh terjadi, siap meninggalkan Muhammad? Woi, nggak bisa, nggak bisa. Nah, kan? Ya. Kan Edis. Aduh. Edis di mana sekarang nih? Oke, sekarang gini, gimana kalau misalnya kita putar aja ceramah Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu benar, gimana? Siap? Coba tolong diputarin. Oke, Kan kamu kemarin baik. Dia mau ceramah mutar-mutarin Ustadznya. Oke, oke. Ya, kita lihat nih ya. Nih, sebentar. Saya tidak akan malu, Bang. Tappingan-tappingan di bawah saya tidak akan malu menjadi orang Muslim. Baik, kita akan putarkan ya. Apakah memang benar itu ada ceramahnya dari Pak Ustadz? Oh, ada ya. Ini internet ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kalian bendung loh. Sesuatu yang nggak bisa kalian. Jadi saya menggarisbawahi bahwasanya ilmunya sampean itu ya ilmu Google. Oke, sebentar ya. Nih, kita putarkan dulu. Kok ilmu Google nih? Nih, bentar Ilmu nih. Google. Sebentar, dengerin dulu ya, dengerin. Ini ada Ustadz Firanda, ya, dengarkan. Oke, kita putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim mulai Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Nah, apakah masih berani mengatakan bahwa saya fitnah? Ya itu kan posisi mendesak. Nah, sekarang les. Tadi katanya tidak mungkin Rasulullah begitu. Ternyata beneran. Kita akan Mana? berbohong, tapi untuk kebenaran itu tidak dipermasalahkan. Aduh. Oke, sekarang bersaksi dulu yuk. Ayo, sekarang Bang Jul bersaksi dulu. Aku bersaksi. Ya saya bersaksi bahwa Bahwa Tuhan Muhammad selalu- bukan. dan bersaksi Aku bersaksi bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Ayo, coba ayo. Loh, ini namanya. Loh, saya sudah menunjukkan dalil-dalilnya ini. Kenapa Anda masih nekat yang nyata? Ya, cuma cara berpikirnya situ langsung digituin itu. Bang, sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya, Salim sudah dewasa, betul? Betul. Oke, kemudian Sahlah binti Suhail sudah dewasa, betul? Betul. Nah, Muhammad menyuruh Sahlah ini menyusui Salim yang bukan suaminya, betul? Betul nggak? Ya menyusui sekarang gini loh Edis. Kalau menyusui itu kan kalau bahasanya dulu itu kan orang itu kita terlalu ini sama anak kita terlalu baik itu kan sama aja Masalahnya udah dewasa, udah jenggotan. Sudah dewasa, sudah berjanggut. Gimana? Coba bayangin, bagaimana ini bagaimana ini? berat saudara-saudara. Berat ini. Saudara-saudara. Gini loh, Bang Zul. Mana Bang Zul kabur? Dia lari, saudara-saudara, lari dia. Silakan nyalakan kamera. Siang Bang Atis. Selamat siang Bang Aska. Yuk, silakan nyalakan kamera, Bang. Iya, kalau gini kan enak nih Bang Aska. Ya. Nampaknya dari penampilan saya lihat Anda ini nampaknya orang yang benar-benar mempelajari agama Islam. Betul, Bang? Betul? Ya enggak juga sih Bang, Enggak juga. Memang kalau di hadapan saya itu enggak orang terlalu. takut-takut ngaku ustadz gitu. Ya Bang Aska, banyak muslim mungkin yang baru nonton saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah, ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa dan pria itu bukanlah suaminya, betul atau tidak?
Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Mm-mm. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Mm-mm. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul Bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin Bang, saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Nah, coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran? Jangan gitulah Bang, kita toleransi lah Bang. Ini bagaimana ini ceritanya Bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar Bang, itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Jaga persatuan Bang, ini bagaimana? Gimana itu Bang? Ya. Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi Abang selama jadi Tapi orang kalau Islam menurut belum pernah saya, dengar cerita kemungkinan itu. besar itu Bang Azka selama menjadi Muslim pernah sudah dengar pernah. nggak hadis itu? sudah. Sudah pernah dengar. Artinya Tapi memang itu, ada ya, kan? Tapi itu kan ada. Ada. Jadi tapi, jangan dibilang saya fitnah dalam- gitu loh. Enggak. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang, tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu Bang. Iya, tapi intinya Kalau posisinya, Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, mungkin saya ringkas saja, mungkin biar gak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat Bang yang namanya Salim. Ya. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Ya. Jadi pada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya Bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, Seperti jadi itu masalah setelah karena itu. suaminya cemburu, Iya. suaminya dia kan? Iya betul Bang. Tapi Nah, dia jadi- ngadu sama Muhammad itu, dia ngadu, ya Rasulullah ini suami saya ini cemburu terus loh, ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi, susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Iya betul Bang. Nah, Jadi, sekarang abang saya tanya, sedikit abang ya, Bang. percaya itu? Nah saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, saudara-saudara. Bukan begitu Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya persesuaian yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya Bang.
kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya dulu itu kita sesuaikan berarti nggak dengan berlaku keadaan lagi. yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau dengan masih berlaku keadaan. gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Ya, betul adanya, Oke. Bang. Nah, gini, pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Jadi Iya. Jadi kenapa ini kok jadi- agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya Itu sama juga aja, beda. Bang. Bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada Pak Haji. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji. Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Ini anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul atau tidak? Nah, kalau di Nah, zaman berat sekarang kan? tidak bisa, Bang. Berat ini saudara-saudara nih. Jadi bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana Jadi lagi? kalau memang hadis itu saya akui benar ada dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh, Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini, Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak, Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih, Bang, jangan tanggung-tanggung, Bang. Sekalian aja ditinggalin, Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, Lakum sekarang gini, Bang, saya dinukum sebagai waliyadin, orang kan gitu, Kristen, Bang. saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus, Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi, Bang. Ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya, Bang. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah, kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu. Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa
menyusui seorang pria dewasa, apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, Dalam Islam itu udah masuknya zina, Bang. iya makanya itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Makin Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak, Bang. Makasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Saya turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah, kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe, ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh jelas dong, dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut saya berpartisipasi. Hehehe, ingin ikut berpartisipasi karena dia. ini bagian yang enak-enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edis ini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke, Bang Edis banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana tuh? Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar Saya akui adanya, itu saudara. adanya. Tapi Bang, ya, Nah, itu tanpa menyentuh Bang. dari mana jalan cerita? Tanpa menyentuh Bang. Dari Tanpa mana jalan menyentuh, ceritanya? Coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. benar. Sebentar, Bang. Iya, iya. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Ya, nih ya, Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke, dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak, Bang. Ya, budaknya si suaminya awan ini, perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut, Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawa lagi Bang, coba di scroll lagi Bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya, oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Ya, Abang, scroll lagi. Scroll. Tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir, nah bawa. Nah, hadis yang terakhir mana? bawa scroll. Oke. Atasnya lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Bang. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih.
Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat, ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Iya, betul. Nih, dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah. Mahram, bukan Ini loh. haram, mahram. Ini terjemahannya Mahram. Bang, haram. Nah, itu salah di situ mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel, Bang. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke, ayo. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak nempel di mana, Bang? Ya, angkat lagi di scroll, Bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya terus. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, Bang, bantu Bang, kelihatan berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu Bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, Bang. Ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana, Bang? Dia bareng menyusui dulu itu, Bang, sebelum 2 tahun, Bang. Mana bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya, Pak. Payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Gelir. Yo. Berat, saudara. Berat ini Bang. Man. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Mau dipalsu-palsukan. Hehe. No. Mana? Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati, Bang, ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu Bang Saka. Mau googling lagi. Aduh, nanti kalau nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini, Bang. Oke. Kalau Bang Saka keluar, Bang, kalau Abang keluar, masalahnya terjeda. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul, Bang. Betul. Atau nanti disiapkan dulu hadisnya, nanti datang lagi. Berarti. Ya, nanti malam jam berapa, Bang?
Ya belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa bang. Kalau Lihat kita nanti denger lah. Bang Edi di sini tambah greget. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live. Mudah-mudahan ya. Oke, Iya, saya iya. tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya. Terima Ya. kasih. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel. Gimana? Oh, sungguh kamu nekat yangnya. Ansyari? Macet. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Ansyari Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Mas Ayo Andi. kita diskusi dengan baik. Terima kasih, makasih Oke, R123, makasih. Ya. Oke, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari Bang Kadiki. Edis, Ya. keren Bang Edis ini, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari Keren, tadi? keren. Sudah, Bang. Sudah. Alhamdulillah, Gimana Bang tanggapannya Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan, Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Hmm. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqsyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqsyah? Abang tahu ruqsyah, Bang? Palsu. Ruqsyah. Abang tahu ruqsyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis. Jadi saya cari tahu pengetahuan Abang tentang hadis. Saya tanya dulu ruqsyah itu apa? Iya, masalahnya begini Bang. Masalahnya kalian yang bikin-bikin hadisnya, kalian bilang nanti, oh itu maudhu, Abang kan sering gini, Abang doif, sering. Abang kan ruqsyah, apalagi dah istilah kalian dah. Sebentar, Bang, sebentar. Abang kan sering ngulik-ngulik hadis. Abang berpengetahuan. Dulu saya pernah juga naik di rumah Abang kan. Kata Abang, aku ratusan kali baca Al-Quran. Sampai Al-Fatihah, sampai Anas. Lalu saya bilang sama Abang, coba bacakan Al-Fatihah. Lalu Abang ngeles, Abang turunkan saya kan. Nah, Abang Bang, cuma framing aja seperti masalahnya itu. begini Bang, kita ini bukan soal baca-membaca gitu loh. Kalau Al-Fatihah itu dari zaman saya SD Bang. Saya dulu zaman saya SD nih, biar kalian percaya nih. Ini saya tutupin begini ya, nih. Saya tutupin begini nih. Ya. Saya zaman SD dulu begini Bang, nih. Saya tutup ya, mata saya dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Alhamdulillah. Iya, zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas-bahas begitu. Ayo. Mantap. Bahkan Ayo, maharasnya gimana? pun keren, Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, Cuma Bang jangan Idis bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang Muslim yang benar-benar mempelajari Muslim, Bang. Bener, Bang. Kan sudah saya bilang Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah, contohnya ini tadi, menyusui pria dewasa. Ayo, silakan. Gini, Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya, Bang, dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari, kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya, Bang. Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki, lalu mengizinkan secara hadis ini, Bang. Iya, Padahal itu gara-gara hadis Ya. ini kan itu kan banyak kejadian di sana kayak begitu kan? Sebentar, Bang. Karena itu dia cara memahami hadis ini, dia tidak tahu dengan artian ruqsyah tadi, Bang. Ruqsyah. Artinya ini yang diberikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, Bang. Ruqsyah namanya, itu khususan. Karena di saat itu
itu adalah saat genting, Bang. Artinya organ. Karena Genting keadaan Abu bagi- Hudzaifah saat bentar, Bang. Karena keadaan Abu Hudzaifah saat itu dia sangat memerah wajahnya, hampir-hampir dia akan menceraikan istrinya lantaran ada budak laki-laki yang bernama Salim tadi, Bang. Seperti itu, Bang. Nah, karena begitu Rasulullah mungkin dapat ilham atau gimana ya, saya nggak tahu ya, Bang. Lalu Rasulullah mengizinkan kepada Salah tadi untuk menyusui si Iya, masalahnya Salim. Bang, Bang, coba abang saya tanya, perempuan Ya, Bang. dewasa Bang, perempuan dewasa, kalau susunya ini, aduh saya bahasa kita jadi ini nih, Bang, ya, Bang, ya. bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa, Bang? Oke, Bang. Gimana Sebentar sih? lagi, Bang. Aku teruskan ya, Bang. Nah, dalam dua konteks ini, Bang. Jadi kalau kita berpikiran di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan, Bang, apakah dia menyusui secara langsung berhadapan face to face. Ia menyusui secara langsung lah, Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ Sahlah bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa. Nah, kalau perkataan Itu kan seperti itu, Bang, kan sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. sebentar, Bang. Kalau bayi pasti Sahlah pasti nggak. Oh iya baiklah, baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi, masih Sebentar, Bang. digendong-gendong. Sebentar, Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis, bukan ya, Bang. Tapi saya paham lah hadis ini. Ruqsyah tadi, Bang, dalam Ruqsyah. Jadi, perintah Rasulullah itu, karena Sahlah itu berkata seperti itu karena dia di dalam sudah tahu kan hukum menyusui itu sudah ada di saat itu, Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari persusuan itu, Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah Sahlah. Jadi, terkejutlah Sahlah itu, kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah itu Ya, Bang sebentar, gini, Bang, sebentar, Bang. memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu dimasukin ke gelas. Itu Ya, yang ada- ngarang bebas. Sebentar, Bang. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Sahlah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu, Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak, gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang, Bang, kalau diperas masukin gelas, itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya, gimana nih caranya? Biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Boleh aku ngomong lagi, Bang? Silakan. Oke. Jadi dua versi ya, Bang, dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan, Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja, Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruqsyah namanya, Bang. Khususan cuma untuk Salim, Bang. Untuk Salim tersebut karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Itu, Bang, khususan masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh. nggak bisa, Bang, karena Rasulullah sudah wafat, Bang. Jadi Loh, berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua, Bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. karena ada, Bang, karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau Ketika saya melihat membaca hadis ini, riwayat-riwayat ini saya pelajari. Saya ini, Bang, sebelum saya angkat jadi tema, itu saya pelajari dulu ini. Saya nggak mau asal-asal angkat tema, gitu loh. Saya pelajari dulu, saya pelajari. Saya nggak mau nanti saya jadi tukang fitnah. Saya nggak mau nanti saya membawa dalil yang lemah. Saya nggak mau. Nah, setelah lulus uji, baru saya naikkan ke forum seperti ini. Nah, di sini, Bang, di sini tidak ada satupun ya namanya hal-hal yang khusus itu untuk Salim, nggak ada. Nah, Sekarang contoh gini. Sekarang saya kasih contoh. Ada Pak Haji. Taruh ya Pak Haji. Pak Haji ini kaya, banyak ininya, pengusaha kuningan. Ya kan? Oke? Nah, berhubung dia kaya raya, sibuk. Nah, karena dia sibuk, misalnya dia ambil satu orang
tangan kanan begitu, udah jadi anak angkat dia sendiri, suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah. Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini, ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih? Istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqyah dari Rasulullah, Bang, nggak bisa Loh, seperti solusinya itu. kalau memang merujuk kepada hadis ini supaya laki-laki itu menjadi haram, supaya laki-laki itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, maka harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, Bang. Abang salah. Berarti Anda sudah melawan Muhammad sendiri. Aku ngomong, Bang. Gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di kejadian Salah dan Salim ini, Bang, di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah hidup ini ya, Bang, saat Rasulullah hidup memerintahkan Salah untuk menyusui Salim, itu namanya ruqyah, Bang. Sekali lagi saya tekankan, ini ruqyah. Jadi kalau Abang mengadopsikan dengan cerita Pak Haji, orang kaya sibuk ini. Tapi kan relevan, Bang. Relevan dengan kisah ini. Enggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan. Cuma untuk satu orang. Khusus itu Bang, untuk tidak satu, ada Bang. di situ khusus untuk Salim. Jangan menambah-nambahi. Sebentar, Bang. Sebentar. Saya tanya dulu sama Abang. Saya kembali lagi. Kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Ada Makanya dari itu, Bang. Makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. bukan seperti itu. Masalahnya bukan satu dua. Sebentar, Bang. Abang kalau gini, Oke, silakan, sama Nandar pun silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, Bang? Nggak Ada boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini, Bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini, Bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Oke, silakan. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini, Bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat muslim, waktu saya bertanya sama umat muslim, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan, Bang, dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum, apa namanya? Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Itu pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran, darah jangan dikonsumsi. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat, dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi, Bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah, Bang. Abang salah. Salah seperti itu, Abang, persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan, Bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama, Bang, maaf ya, Bang, ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan.
utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya, Bang. Seperti jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi itu ruksyah tadi, Bang. Ruksyah. Khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan. Bukan dari diri pribadi ya, Bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Nggak ada. Baik utusan, ya. Sekarang kita merujuk kepada hadis lagi nih, Bang. Nih. Karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya, Bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran, Bang, masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya, Bang. Jangan. Ibnu Majah. Nih, Bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari nih Abdurrahman. Sebentar, Bang Idris. Sebentar, Bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita, Bang. Karena Bang Idris ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia ke lain. Makanya enggak, biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya, dengarkan ya nih. Abdurrahman nih. Abdurrahman Ibnul Qasim. Bang, jangan masa Abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Oke, silakan, Bang. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini. Ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang, Bang. Ini ayat-ayat persusuan ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini, Bang Idris. Bang Idris. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idris yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idris ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idris. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idris aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idris. Melencengnya di mana, Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang Idris membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idris coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis, Bang? Saya tanya. Bagaimana? Bang Idris. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis, Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri. Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul, Bang. Itu ceritanya orang Islam. Dihafal di pikirannya juga, Bang, di benaknya, Bang. Masalahnya di dalam Al-Quran, Bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad, tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran, Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini, Bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya, Bang ya, ini kita bicara orisinal kitab suci ya, Bang. Setinggi apapun otoritas manusia, dia mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia, Bang. Atas nama dia, enggak ada. Ayat itu oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Ya, lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi ayat cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini, Bang.
No, gimana sih? Sebentar saya tanya, Kalau abang di tahu dalam nasik mansuk nggak? Gini bang, kalau di Nggak, dalam sebentar ayat dulu bang. Al-Quran, Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? saya kurang tapi Nah, saya bukan orang yang terlalu berpengalaman nih, juga. ada Bang. ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bang. Sebentar ya. Apa bang? Ayat apa dan surah Baik, berapa baik, dan ayat baik, berapa? baik, baik. Bentar ya. Supaya yang Sebentar ya. di bawah itu kan dia juga lihat bang. Bentar. Coba kita flashback karena di dalam Al-Quran itu gimana pun bang nggak akan bisa mencari celah bang. Baik, Karena Al-Quran baik. itu dari Saya- sang pencipta yang sebenarnya. Jadi nggak Baik. mungkin ada celah Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah. Nggak akan Baik. pernah ada celah bang. Alhamdulillah itu bang. Bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran Iya, masalahnya abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Oke, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, bang. 106. Oke, kita sambil coba. santai ya bang Idis Ya, ya. silakan dibacakan, bang. Yuk. Oke. Saya coba. Hmm. Saya coba lihat 106 ya tadi bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga nggak Baik, bagus silakan. juga. Jadi Yuk, harus saya merunut, tunggu. Bang. Ke atas kisah-kisahnya ya kan kita runut bang. Ayo, silakan. Jangan Yuk. satu ayat kita comot bang gitu bang. 106. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan saya. Ya, silakan. oke. Jadi kita naik ke atas bang ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir bang. Loh, katanya Gitu, Bang. tadi abang bilang Allah campur tangan, tidak akan, bang. Ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya, bang. Iya bang, sebentar bang. Nah, supaya abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya bang, ya. Bukan, fokus dulu ke sini, bang. Tadi kan abang sebentar. bilang Al-Quran itu dulu ditulis-tulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis ditulang-tulang, dipelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, arahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah bang. Nah, Coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba abang baca terjemahnya gini, situ. Bang. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja bang. Gak bisa bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba abang baca terjemahannya situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan bang. Coba abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja bang, jangan coba dibaca sama itu. Coba yuk. Ya, kita memahami itu bang kata per Bukan, kata, sebelum Bang. penjelasan Jangan- dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Salah. Lo lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini Bang, salah cara bagaimana ini Abang saudara-saudara? memahami abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya bang, ya karena orang yang kalau Allah kuasa Allah bisa rubah bang.
Seperti itu, Bang. Iya, Nah, abang sekarang berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. itu sangat mudah bagi Allah, Bang. Iya, Itu iya. sangat mudah, Bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul. Enggak. Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah pemahamannya lah. Yuk, gimana Allah pemahamannya? bukan mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik, Bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus, Bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Bang, tanya dulu sama. kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini, Bang, sama seperti ini, Bang. Nah, Kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. lebih Sama kecil. nggak TV, Bang? Sama nggak TV, Bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah, makanya itu tadi Iya, kata sama abang, aja, pasti- Bang, itu, sebentar, Bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya Abang Juma males naik. Pasti Kalau Juma kami memang dia ganti sudah nggak berani dengan saya. Dia sudah nanti ngaku, saya udah turun tuh, nyerah dia Bang. sama saya. Nggak enak, Bang. Kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi, Bang. Abang paham Berarti nggak? kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi, Bang. Kembali lagi, Nah, Bang. lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini, Bang. Abang jangan berframing apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan, Bang. Saya nggak bahas keyakinan ya, Bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta Bukan, ini kita ciptaan nggak Allah bahas SWT. keyakinan, Bang. Kalau Sebentar, bahas Bang. keyakinan nanti kita debat Ada nggak kusir. sesuatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu tidak baik, Bang? Saya Bang, tahu seperti itu aja. Loh, justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis. Gimana? Seperti Bang, ini, sekarang Bang. saya tanya, Bang. Yang menciptakan Jauh setan. tema kita udah jauh tema kita ini, Bang. Nah, kan jadi Jauh tema. loncat-loncat kan? Loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, Bang. Intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul? Betul, tapi itu ruqyah, Bang. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri, Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu, Bang. Intinya gini, Bang. Sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun, Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah, Bang. Seperti itu saja, Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih, Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja, Bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini, Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khusus untuk Salim saat kejadian Salim. Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, Bang. Maksudnya, makin Bang, diceritain kok. Bang, Seperti ruqyah itu artinya, terkesan sebentar, Bang. Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih, Bang. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqyah, artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, oke, Bang. Yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri.
Yang Enggak, bilang enggak. bahwa Kita- yang kita bilang melihat bahwa umurnya, cara Bang. sebentar Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya Nggak kan? ada zaman Lu daring, Bang. gimana? Nggak ada, Bang. Ada zaman daring. Nggak, Terus cuma dua- yang bilang dua asumsi, yang Bang. Sebentar. yang Dua bilang asumsi, Bang. bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen-argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia, dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, gini Bang. Kembali lagi ya Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya Bang, cuma adalah kami belajar tentang hadis ini Bang. Jadi gini Bang, dalam kejadian itu ada dua versi tadi Bang, bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu Kalau itu tanpa karangan bersentuhan, kalian lah Bang, intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja Bang. Kalau Silakan. tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Salah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah Yang kedua- ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada? Ya kita gimana mau jangan diperah yang nggak bakal keluar Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar Bang, Hmm. Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Salah untuk menyusui? Bang? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak? Atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang kesana, Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya ke Bang Edis, kalau Rasulullah menyuruh Salah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini, Pasti berkata begini, Bang. Si Salah pasti berkata, bagaimana "Dulu, Anda dulu, katakan dulu, air dulu, dapat kata-kata, Bang." payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua Ya. tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini Bang. Kalaunya misalnya kan ini Salah datang nih Bang kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Salah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah, sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu, kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana Bang? Tapi si kata-kata si Oke, Salah, baik. bagaimana Kalau aku begitu bisa ayat ini menyusui perginya dia, kemana ayat sedangkan ini? dia sudah dewasa gitu kan, artinya dia merasa dia punya susu, seperti itu Bang. Baik, kalau begitu bagaimana dengan ayat ini Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. No, abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan sudah Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat. Sebentar Bang, saya sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Loh, Abang itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsmani, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang Jadi, ini alhamdulillah, lagi. Bang, sebentar, Bang. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal Nggak ada keyakinan. dogma, Bang. Nanti Nggak kita ada debat dogma, kusir. Kita Nggak ada bicara dogma. saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang, bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup Bang, Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran, jelas kuat Al-Quran.
Tapi kita kalau hadis, kita pelajari lagi bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan bang. Nah jadi jangan kalau kita mengambil hadis satu, lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa bang, nggak bisa bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali bang Idis, kecuali bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini apa namanya? Yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah, itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja bang. Intinya. Lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih, saya tampilkan saja nih. Oke. Sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu, atau asli? Coba hadis ini. Oh saya nggak bisa itu bang, nggak ada ranah saya bang untuk mengatakan hadis itu sendiri bang. Saya nggak ini bang, saya nggak bukan dari perhadisan dari jumhur itu bang. Saya Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih bang Idis ya. Sama-sama bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini bang, sebentar lagi bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis ini ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya Bang. Ini lebaran 2 hari lagi Bang. Saya tergugah Bang. Alhamdulillah Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar Bang. Alamin. Alhamdulillah enggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok. Rahmanirrahim. Harus hak di dalam dada itu bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Mantap bang. Makasih bang ya. Sama-sama bang Ansyari. Juga ya bang. Selama saya naik di rumah ini saya mungkin agak keras sedikit juga ya bang. Maaf ya bang. Sama-sama bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Oke, saya turunkan ya. Sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila
Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman. Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi, menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, berampok jamaah. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama,